materi berikutnya. Kalau tadi kita nyetis keyboard laptop, maka hari ini kita akan mempelajari cara menyeting WiFi dengan model alat power beam. Ya, kita setting sebagai klien ya, atau sebagai akses point, nanti tergantung pada kondisinya. Yang pertama, kalau cara memasang power beam itu bisa disaksikan pada video yang saya unggah ya, tapi cara menyetingnya kan harus saya ajarkan. Nah, untuk menyetingnya pastikan peralatan power beam sudah terhubung. Sini ada PoE, ada LAN. Kalau PoE berarti diarahkan ke antenanya ya, atau ke power beamnya. Kalau LAN berarti ke laptop atau ke hub ya. Nah, untuk mengetahui ini koneksinya sudah benar apa tidak, maka kita harus menuju ke IP address-nya. IP address-nya dengan cara membuka setting jaringan. Kita lanjutkan. Jadi kita ke open network sharing, kemudian kita ke adapter. Di sini ada Ethernet. Di Ethernetnya kita klik kanan, kita ke properties untuk memastikan apakah jaringan ini terkoneksi apa tidak. Atau pada Ethernet status ini kan terkoneksi, tapi kan detailnya tidak sama dengan alat yang di setting. Ini kita harus menyeting ulang untuk IP address-nya. Untuk menyetingnya kita pada properties di bagian TCP/IP ini kita harus menyeting nomor IP-nya. Secara umum defaultnya Ubiquiti adalah pakai 192.168.120 itu secara default, tapi kita bisa ubah menjadi berapapun ya, 168 karena 120 dan pakainya kita nggak usah pakai 120. Kalau di sini pakai 20 berarti alatnya jangan pakai 1.20 gitu loh, karena terjadi IP konflik namanya. Nah, gateway-nya terserah, tapi yang jelas kalau saya tetap masukkan 68.1.1 ya, seperti ini. Kita oke ya, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa memanggil nomor IP dari alat itu. Caranya menggunakan browsing ya. Defaultnya ingat, defaultnya pakai 20, tapi saya sudah mengubah sehingga tidak pakai 20 ya. Kita pakainya yang lain ya. Kalau ini berhasil ya berarti connect, kalau tidak berhasil ya berarti salah ya. Nah, kita lihat apakah ini pakai kode yang lain. Nah, ini adalah contoh menggunakan dari alat yang kita setting ya. Kita bisa memasukkan seperti ini, kemudian kita oke, kita login. Defaultnya adalah UBNT username-nya ya, username UBNT, passwordnya adalah UBNT juga, tapi ini kan sudah saya ubah sehingga tidak bisa saya pakai nama UBNT karena sudah saya ubah sih. Nah, ini bentuknya. Nah, Anda lihat posisi alat ini adalah sebagai defaultnya adalah sebagai akses point ya. Ini defaultnya sebagai akses point ini ya. Kita tinggal kalau sebagai akses point ya otomatis kita tinggal memberi nama di sini ya. Kita beri nama, karena di sini pakai nama ini ya kita pakai nama ini. Kemudian di sini kita pakai
test mode atau licensed. Untuk mengubah ini harus pakai putih ya. Program putih itu untuk mengubah supaya bibit yang kita punya bisa memiliki fasilitas test mode, sehingga fasilitas test mode ini bisa menjadikan alat ini berfungsi untuk output powernya naik. Kalau kita pakai negara tertentu kayak Indonesia itu paling cuma 18 ya, cuma 18, tapi kita pakainya test mode sehingga kita bisa sampai 28 gitu loh. Itu bedanya ya. Yang kedua, pastikan di sini ini kan frekuensi yang Anda miliki. Walaupun ada banyak, frekuensinya ada banyak ya. Tetapi kita harus milih salah satu dari banyak channel itu. Karena tanpa memilih akan terjadi intervensi pada alat ini. Ingat alat ini. Nah, kemudian kalau sudah ini harus bisa pakai depaut ya, untuk datarannya bisa pakai depaut, tapi kita lebih memilih pakai alternatif karena supaya bisa fokus bahwa alat ini bisa menghasilkan frekuensi sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa untuk HP, bisa untuk jaringan wifi lain ya. Kemudian bisa juga untuk jarak tertentu karena kita menggunakan alternatif. Kalau pakai depaut jaraknya mungkin harusnya bisa 200 meter untuk lingkup ini, lingkup biasa, bukan untuk ditembakkan ya, untuk lingkup sekitar. Tapi kalau untuk ditembakkan bisa sampai 30 km. Itu untuk bukuit ya. Tapi kalau untuk sekitar ya 200 meter lah untuk radius 2 meter ya, 200 meter ini. Nah, kemudian Anda tentukan, sebenarnya tidak usah pakai ini, boleh tidak usah pakai password, tapi kita demi keamanan kita pakai password ya. Kita passwordnya apa Anda tentukan. Setelah itu kita klik send ya, seperti ini ya. Kalau sudah selesai kita tentukan networknya. Ini loh, network itu untuk menentukan nomor IP yang dimiliki oleh alat itu dan nomor gateway yang dimiliki oleh modem atau oleh mikrotik. Kalau kita pakai mikrotik ya gateway-nya pakai nomor mikrotik. Tapi kalau kita pakai modem ya gateway-nya pakai nomor internet. Jadi beda-beda. Kalau pakai mikrotik bisa gateway-nya bisa berapa yang kita inginkan. Tapi kalau pakai modem ya cuma satu kali aja. Ya. Nah, ini nomor 39 adalah nomor alat ya. Nomor gateway adalah nomor modem atau nomor mikrotik. Ingat ya. Jadi harus dua situ. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan, di pilihan objek itu hanya 3 pilihan, ada bridge, ada router, ada show router ya. Tapi saya lebih suka pakai bridge karena sederhana, karena simple ya. Jadi simple, tidak perlu banyak ngetik alamat IP-nya. Dan kedua adalah kita bisa menyeting IP yang di tempat lain dari tempat kita. Itu kalau yang lain tidak bisa ya. Nah, kita klik ceng, kemudian kita lihat ini berarti sudah sukses ya. Nah, di sini ada advanced. Menu advanced itu difungsikan satu adalah untuk menentukan berapa jarak yang kita inginkan dari alat ini bisa menembak ya. Jarak maksimalnya adalah 52 km berdasarkan teorinya. Prakteknya ya 20-30 km ya, itu praktek. Kalau teorinya memang semua alat yang mengunggulkan diri sendiri ya kan, tapi di prakteknya ya ternyata tidak maksimal ya kan. Kalau sudah ditentukan kita seperti ini ya, kita juga bisa pakai auto adjust ya. Itu buat apa? Auto adjust itu untuk mengkonfirmasi ketepatan keakurasian dari jarak yang kita tuju. Jadi kalau misalnya kita tentukan 32 km ya, tapi ternyata
alat itu berada di 18 meter, maka dengan auto adjust itu berarti alat itu akan mengkalibrasi untuk 18 km gitu secara otomatis. Ya. Nah, berikutnya ini kan masih kalau sudah ini kan klik change ya, kita aplikasikan. Kemudian di sistem ini menu sistem ini difungsikan untuk menentukan nama alat. Bebas Anda menolongnya pakai nama alat Balban ya boleh, pakai nama Abdul Enter ya boleh, tapi kalau saya pakai nama asli aja biasa ya. Kemudian time zone, usahakan ini sebenarnya bisa diubah menjadi nama atau wilayah Indonesia ya. Kemudian kita start update, kita enablekan. Di sini kita tentukan tanggal berapa alat ini mulai difungsikan, sehingga Anda tahu bahwa tanggal berapa alat ini berfungsi dan berapa data yang telah ditransferkan kepada orang lain. Itu bisa ditentukan dari tanggal ini ya. Kita harusnya ini dicentangin seperti ini, tapi saya tidak centang. Kenapa? Karena saya malas ngeceknya, ngecek per hari satu tiap hari tanggal cek berapa bandwidth yang telah dikeluarkan, berapa data yang telah dikeluarkan. Itu pengeluaran Ya, ya, data ini telah mengeluarkan berapa megabyte yang telah diberikan kepada orang lain ya. Nah, ini di centang ini dihilangkan pada bagian file driver. Kenapa? Kalau ini tidak dihilangkan, dia akan mengupdate sendiri otomatis ketika terhubung ke internet. Itu repotnya. Maka kita tidak ingin ini otomatis mengupdate ya, maka kita disablekan. Kalau udah kita klik change seperti biasa ya. Nah, ini pada bagian sistemnya. Nah, terakhir alat ini agar bisa connect ke HP, agar bisa connect ke penembak lain, ke kita, padahal mereknya lain, maka harus mematikan air mag ini. Kalau air magnya dihidupkan, Anda punya alat namanya CP-Link, padahal ini pakainya Ubiquiti tidak bisa. Ya, Anda pakai HP biasa, mau connect ke sini tidak bisa. Harus mereknya harus sama. Maka air mag ini harus dihilangkan, harus dicentangnya harus dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan, ya boleh sebetulnya dipakai juga bagus kalau alatnya sama. Tapi kalau alatnya tidak sama ya jangan. Ya, karena tidak akan terdeteksi oleh alat lain. Ya, Anda capek-capek masang, loh alatnya mana kok kelihatan, padahal karena air mag-nya tidak dihilangkan, ya kan? Kalau saya cek seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan lihat apakah alat ini punya teman. Kita klik di menu tool, kita tarik di site survey. Nah, site survey ini fungsinya untuk mendeteksi peralatan di sekitar kita. Jadi kita fungsikan untuk mendeteksi alat lain di sekitar kita. Ini kita lihat itu adalah alat lain yang ada di sekitar kita yang bisa kita nyambungkan, ya kan? Ada banyak sampai ke kali 2. Kalau kita mau nembak, kalau kita mau mencuri sinyal dari orang lain. Tapi kan kalau mau mengambil internet dari orang lain ya harus dilihat. Di sini posisinya tidak ada password. Inskripsinya kan ada nih. Ada WPA, WPA2, ada non WPA2 dan sebagainya. Kalau posisinya non berarti tidak ada passwordnya. Berarti kita bisa ngambil ya. Iya. Nah itu. Jadi kalau kamu mau mencuri sinyal orang lain, carilah yang tidak terpassword atau non ini. Ya. Oh, tadi yang WPA2 ada passwordnya. Ya, yang ada WPA2 dan sebagainya. Ada WPA, ada WPA2 itu berarti terpassword. Berarti kita harus minta passwordnya. Kalau non itu boleh jadi ketika membuka dia akan menuju ke website dan minta logo kode adminnya.
ya, atau apa yang diminta sebagai user, sebagai pengguna sebenarnya sama dengan password, cuman kan ada kemungkinan tidak pakai itu. Jadi kita bisa internetan secara gratis kalau memang nomor IP-nya di sana didinamiskan, otomatis kita dinamis, otomatis kita mengikut sana, atau di DHCP. Kalau sana pakai DHCP-nya enable, kita enable kan ya otomatis kita connect. Gitu ya. Nah ini secara gambaran secara umum cara men-setting Ubiquiti sebagai klien atau sebagai access point ya. Intinya pada hari ini Anda telah mendapatkan materi ini, dan nanti di kesempatan yang lain kalau Anda disuruh menyeting, ya sebetulnya setiap alat ada manual booknya ya, ada manual booknya, sehingga kita bisa membaca dari cara menyetingnya di buku itu ya. Kalau mau membaca ya syukur, tidak mau membaca ya memang biasanya kita malas untuk bacanya itu. Tapi yang jelas Anda punya apapun ya bacalah manualnya sebelum Anda memakai, sehingga tidak mengalami kerusakan ketika alat tersebut kita gunakan, kan gitu kan ya. Saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau tidak ada ya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.